hari ini untuk anak-anak peserta didik kelas 9. Video ini merupakan bagian pertama dari pembahasan mengenai persamaan kuadrat yang akan mengulas tentang ciri-ciri persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki pangkat tertingginya 2 dengan notasi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Perhatikan syarat persamaan kuadrat. A tidak boleh sama dengan 0. Kira-kira kenapa? Ya, betul. Jika A sama dengan 0, maka suku pertama jadi bernilai 0. Sehingga persamaannya berubah menjadi 0 sama dengan bx plus c. Dan itu adalah persamaan linier, bukan persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memfaktorkan, kedua adalah melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Dan untuk yang pertama, kita akan mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tipe pertama dari memfaktorkan adalah jika PQ sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Tipe kedua adalah dengan menggunakan hukum distributif. Jika AX kuadrat plus ABX itu sama dengan AX dalam kurung X tambah B. Kenapa? Karena X adalah faktor yang sama pada kedua sukunya. Demikian juga dengan PX kuadrat min PQX. PX adalah faktor yang sama dari kedua sukunya. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. 2x kuadrat dan 2x faktor yang sama adalah 2x. Sehingga ruas kiri bisa kita ubah menjadi 2x dikali x plus 1. Yang pertama, 2x sama dengan 0, maka x1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, x plus 1 sama dengan 0, maka x2 sama dengan min 1. Pada persamaan yang kedua, faktor yang sama adalah min 2x, sehingga ruas kiri menjadi 2x dikali 3x min 4. Yang pertama, min 2x sama dengan 0, maka x1 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 3x min 4 sama dengan 0, maka x2 sama dengan 4/3. Ketiga adalah faktorisasi selisih 2 kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 0 yang bisa diubah difaktorkan menjadi X plus Y dikali X min Y. Perhatikan dua contoh di bawah ini. X kuadrat min 4 itu bisa difaktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 2. Sehingga faktor pertama X plus 2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan min 2. Kemudian X min 2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 2. Contoh kedua, 9x kuadrat min 16 sama dengan 0. Faktornya adalah 3x plus 4 dikali 3x min 4. Maka x1 sama dengan min 4/3 dan x2 sama dengan 4/3. Berikut memfaktorkan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jika a-nya sama dengan 1, maka persamaannya menjadi x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk memfaktorkan, kita membuat dalam bentuk x plus x1 dikali x plus x2 sama dengan 0 dengan syarat x1 ditambah x2 itu sama dengan b, koefisien suku kedua. Dan x1 kali x2 itu sama dengan c, sama dengan konstanta. Mari perhatikan contoh berikut ini. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Perhatikan konstantanya, 6. Kita mencari faktor dari 6 ya, yang jika dijumlahkan sama dengan 5.
Maka kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. 6 itu faktornya adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Di antara dua pilihan ini, manakah yang berjumlah 5? Nah, kita pilih 2 dan 3. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan, bentuknya menjadi X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Maka X plus 2 sama dengan 0, X1 sama dengan min 2. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, maka X2 sama dengan min 3. Dengan cara yang sama, mari kita perhatikan penyelesaian contoh soal yang kedua. Konstantanya 28 dan koefisiennya min 11. Carilah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 28, tetapi jika dijumlahkan adalah min 11. Bilangannya adalah min 4 dan min 7. Maka akarnya adalah X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 7. Berikut ini adalah persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tetapi A-nya tidak sama dengan 1. Maka kita akan mencari dua bilangan yang memenuhi syarat. Pertama, hasil kalinya itu sama dengan A kali C. Kemudian penjumlahannya sama dengan B atau sama dengan suku kedua. Angka pertama kalikan 3 dengan 6. Hasilnya adalah 18. Kemudian 18 kita faktorkan. 1 dengan 18, 2 dengan 9, 3 dan 6. Di antara tiga pilihan itu, mana yang berjumlah 11? 2 dan 9 kan? Nah, 2 dan 9 tadi kita masukkan ke dalam persamaan untuk menggantikan 11. Sehingga persamaannya menjadi 3x kuadrat plus 2x plus 9x plus 6 sama dengan 0. Jadi tadinya 11x kan? Kita ubah menjadi 2x plus 9x. Maka yang terjadi adalah persamaan kali dengan 4 suku kan? Ada 4 suku, ada 3x kuadrat plus 2x, kemudian 9x plus 6. Nah, kita kelompokkan 2 suku pertama di depan, satu kelompok, dan 2 suku di belakang dalam satu kelompok lagi. Ya, jadi 3x kuadrat dikelompokkan dengan 2x, kemudian 9x dengan 6. Kelompok pertama kita faktorkan, x dikali 3x plus 2. Kemudian kelompok 2 juga kita faktorkan, yaitu 3 dikali 3x plus 2. Sekarang perhatikan yang dalam kurung. Bentuk aljabar yang sama kan? Nah, inilah bagian pentingnya. Jadi kalian harus memastikan bentuk aljabar yang dalam kurung itu harus sama, agar kita bisa menyelesaikan persamaannya. Bagian yang sama tadi kamu tuliskan lebih dulu, 3x plus 2. Baru kemudian bagian keduanya, x plus 3 sama dengan 0. Dengan demikian kita memperoleh X1 sama dengan min 2/3 dan X2 sama dengan min 3. Berikut cara penyelesaian yang sama untuk soal yang lainnya. 2 kali min 4 sama dengan min 8. Kemudian faktorkan min 8. Dari 4 pilihan ini, maka yang paling sesuai adalah min 4 dengan 2. Karena min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Buat persamaan dalam 4 suku, kemudian kelompokkan menjadi 2 bagian, dan perhatikan yang dalam tanda kurung adalah bentuk aljabar yang sama. Maka X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 1. Berikut adalah beberapa contoh membentuk pemfaktoran.